Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Alias Saputra, NPM 188220008. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang peran IT dalam bidang agribisnis dan dampaknya. Adopsi teknologi informasi komputer dan implikasinya bagi pertanian, studi kasus Provinsi Bali. Pertanian di Bali secara historis telah menjadi bagian dari budaya masyarakat pedesaan yang bersifat tradisional. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidaklah mungkin masyarakat pedesaan Bali dapat menjalankan kehidupannya tanpa pertanian tradisional. Hingga saat ini, sektor pertanian tradisional masih menjadi andalan kehidupan masyarakat pedesaan. Dalam rangka pengembangan sektor pertanian, pemerintah Provinsi Bali melaksanakan program terobosan. Salah satunya program Simantri atau Sistem Pertanian Terintegritas sejak tahun 2009. Program ini adalah upaya terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian karena merupakan pengembangan model percontohan dalam percepatan alih teknologi kepada masyarakat pedesaan. Salah satu tujuan program Simantri adalah mendukung berkembangnya diversifikasi usaha pertanian secara terpadu dan berwawasan agribisnis. Adalah manajemen teknologi agribisnis berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. TIK adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh, memproses, menyimpan, dan menyebar informasi dalam beragam bentuk yakni suara, gambar, data, baik berupa teks dan angka yang merupakan kombinasi komputasi dan telekomunikasi berbasis mikroelektronik. Di Bali, telah banyak pelaku pertanian peserta organisasi atau individu menggunakan TIK dalam kegiatan sehari-hari mereka dalam menjalankan agribisnis. Sebagai contoh, hampir keseluruhan pengusaha agribisnis menggunakan email dan memiliki situs web. Bahkan, beberapa di antaranya telah memiliki aplikasi dan pengusaha tergolong yang milenial telah membangun startup. Kemudian, adopsi TIK dalam bidang pertanian. Faktor utama yang mempengaruhi terhadap adopsi TIK di bidang pertanian di Bali adalah bidang usaha. Faktor lainnya adalah usia, latar belakang pendidikan, pendapatan, dan profesi terhadap TIK. Kemudian, manfaat terpenting menggunakan TIK, khususnya internet, mendukung kegiatan usaha, menambah pengetahuan, dan memperluas jejaring sosial di sektor pertanian. Keberadaan konsumen selalu penting bagi produsen untuk memahami konsumen dan bagaimana cara terbaik untuk pasar mereka dengan kemajuan teknologi yang signifikan selama beberapa dekade. Kini, pemasar dihadapkan dengan lebih banyak alternatif dan memahami bagaimana menyusun kebijakan promosi. Namun, apa yang diharapkan ternyata lebih sulit. Nah, petani di Bali merasakan peran TIK dalam operasional kegiatan usaha tani maupun pasca panen pertanian mereka. Bagi petani, TIK menjadi sumber informasi, mendukung model data produktivitas, membantu pembelian perlengkapan dan penjualan produk, mendukung dan menguntungkan dalam e-commerce-nya. Internet menjadi sumber informasi umum. Sementara itu, website dianggap lebih interaktif dan memungkinkan produsen menginput dan menyimpan informasi lapangan. Kendala dan strategi pemanfaatan TIK dalam pertanian. Banyak keuntungan penggunaan TIK khususnya internet dalam industri pertanian. Akan tetapi, sangat mengejutkan bahwa ternyata produsen pertanian tidak memanfaatkan perangkat ini untuk menjalankan bisnis mereka menjadi lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan internet masih menjadi salah satu permasalahan dalam upaya pemanfaatan TIK di sektor pertanian. Nah, untuk meningkatkan adopsi seyogianya, peran penyuluh dan peran kelompok diperkuat. Peran penyuluh dapat ditingkatkan terutama pada pendampingan petani. Banyak hal yang berpengaruh terhadap penggunaan internet oleh petani, antara lain ketersediaan biaya, waktu, dan ketersediaan sarana prasarana dalam mengakses. Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan pertanian di Bali, termasuk tantangan regenerasi kepertanian yang melek TIK, dapat dilakukan dengan 5 langkah strategis, baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan. Pertama itu ada adopsi TIK dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kesiapan sumber daya yang ada di daerah. Kedua, informasi yang diperoleh melalui aplikasi TIK disederhanakan dan dikemas kembali sesuai kebutuhan dan karakteristik pengguna akhir oleh penyuluh pertanian.
atau fasilitator baik formal maupun non-formal. Selanjutnya, yang ketiga, penyedia akses informasi. Penyedia akses informasi ini haruslah informatif dan layanan relevan untuk petani. Yang keempat, kemitraan antar petani dan penyedia layanan informasi. Yang terakhir, yang kelima, peningkatan partisipasi dan kesadaran petani akan manfaat TIK. Selanjutnya itu kesimpulan. Peran TIK dalam pengembangan pertanian di Bali dirasakan sangat penting. Ketersediaan akses internet serta kemampuan dan keterampilan para petugas pendamping atau insourcing dan outsourcing cukup memudahkan petani, kelompok atau gapoktan memperoleh informasi berupa inovasi teknologi dan kelembagaan. Informasi tersebut dibutuhkan dalam mengupayakan kesejahteraan petani. Generasi petani konvensional dan petani milenial merupakan garda terdepan keberlangsungan petani di Bali. Adopsi TIK oleh kedua generasi petani tersebut dapat dilakukan dengan 5 langkah strategis, baik oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan, yakni adopsi TIK secara bertahap, penyederhanaan dan pengemasan kembali informasi yang diperoleh melalui aplikasi TIK. Baiklah, itu tadi hasil analisis saya. Semoga bermanfaat para penonton semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.